pagi. Jadi baik, sebelum kita memulai dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini, saya minta salah satu orang untuk membawa kita dalam doa. Kita kelas silakan atau mungkin kelas silakan. Alang Kasih, Ada Pak. Asia Mafal, Ada Pak. Amina Batu, mana Amina? Asri Lukas, Ada Pak. Dewi Nomleng, Ada Pak. Ferdinand Liveto, Ada Pak. Gregorius Teva, Ada Pak. Kamnani, Ada Pak. Tesui, Ada Pak. Mary, Izin. Taneo, Izin Pak. Yulita Sefatu, Ada Pak. Jufri Atefa, Ada Pak. Lisa Ligoi, Marlin Apepana, Masrai Kakuli, Sakit. Mone Abraham, Izin Pak. Tevi, Yolaka, Ada Pak. Snack, Haki Banusu, Ada Pak. mana? Lopez, Ada Pak. mana? Benu, Ada Pak. Dinokas, Sore, Daniel, Tae, Stefana. Kita akan mulai dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelumnya, Bang bertanya, semua sehat toh? Sehat. Semua sehat, berarti semua siap untuk mengikuti pelajaran ekonomi pada pagi hari ini. Betul? Betul. Yakin? Yakin. Siap? Siap. Oke, pembelajaran kita pada pagi hari ini akan segera dimulai. Yang pertama, Bang menanyakan ulang kalian pada materi kita pada minggu lalu, yaitu mengenai materi mengenai kegiatan ekonomi. Berbicara mengenai kegiatan, siapa masih ingat? Sebutkan faktor kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam ekonomi itu contohnya kegiatan apa? Produksi, apa lagi? Distribusi, konsumen. Kalau siapa masih ingat, distribusi itu apa? Distribusi itu apa? Penyaluran barang. Apa? Penyaluran barang dan jasa. Betul. Saya masih ingat, kalau orang yang melakukan distribusi itu disebut apa? Distributor. Berarti kalian semua masih ingat. Berarti pembelajaran kita pada pagi hari ini kita akan belajar tentang pengembangan pasar. Tapi sebelum kita mulai dengan pembelajaran, kalian harus tahu tujuan daripada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tujuan yang pertama adalah menjelaskan konsep keseimbangan pasar dengan benar. Konsep keseimbangan pasar dengan benar. Itu tujuan yang pertama kita belajar pada pagi hari ini. Yang kedua adalah mendeskripsikan terbentuknya keseimbangan pasar dengan benar. Mendeskripsikan keseimbangan pasar dengan benar. Yang ketiga, memahami permodelan keseimbangan pasar dalam bentuk tabel dan kurva dengan benar. Bentuk tabel dan kurva, makanya tadi kita sudah ada sini tabel dan kurva dengan benar. Dan yang terakhir, menyajikan hasil pengamatan tentang perubahan harga dan kuantitas keseimbangan di pasar dengan benar. Dari sini kita akan belajar yang pertama mengenai ini. Kita akan belajar mengenai di sini ada 3 poin yang kita pelajari.
ada permintaan, ada penawaran, ada yang dinamakan dengan keseimbangan pasar. Berarti ada tiga subtema yang kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama kita masuk pada permintaan, karena ini materi ajarnya ada di slide, kalian boleh lihat di depan. Yang pertama mengenai permintaan. Permintaan itu adalah sejumlah produk atau jasa yang diminta atau dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dalam suatu periode waktu tertentu. Itu merupakan pengertian daripada apa? Permintaan. Dan fungsi permintaan itu menjelaskan hubungan antara tingkat harga tertentu dengan jumlah barang atau jasa yang diminta atau dibeli oleh konsumen. Itu fungsinya. Sedangkan dalam hukum permintaan itu berlaku, kalian boleh lihat di situ, berlaku ceteris paribus, yaitu permintaan suatu barang atau jasa akan meningkat jika suatu barang mengalami penurunan harga. Itu hukum dari permintaan itu bunyinya seperti itu. Artinya ketika konsumen semua konsumen, semua pembeli maunya harga turun kan? Dia mau harga, dia mau membeli sesuatu barang, dia mau sebenarnya dengan murah, ya toh? Makanya berbanding permintaan itu dia berbanding terbalik dengan penawaran, sedangkan pengusaha atau penjual dia mau selalu memperoleh harga mahal, ya toh? Nah, itu berbanding terbalik. Permintaan, kalau permintaan atau konsumen itu dia mau yang murah, sedangkan penjual itu dia maunya mahal. Jadi selalu berbanding terbalik, atau permintaan itu selalu negatif, sedangkan penawar itu selalu positif. Kita akan belajar satu persatu. Dari permintaan sudah kita masuk pada penawaran. Penawaran di sini kalian boleh lihat di sini. Penawaran itu adalah jumlah barang atau jasa yang mampu produsen jual atau tawarkan kepada konsumen dalam satu tingkat harga tertentu dalam kurun periode waktu tertentu. Itu yang disebut dengan penawaran. Dan kalau dia punya fungsi dari penawaran itu hubungan yang menunjukkan sejumlah barang yang produsen mampu jual kepada konsumen dalam suatu tingkat harga tertentu dalam waktu tertentu. Dalam fungsi penawaran ini juga berlaku hukum ceteris paribus. Bisa dari antara baru hal antara permintaan dengan penawaran, dari kedua materi tersebut bisa dipahami toh? Bisa. Kita masuk pada keseimbangan pasar. Sudah sepakat, maka itulah atau sudah deal, itulah dikatakan dengan keseimbangan pasar, atau dengan kata lain equilibrium. Itu namanya, itu disebut dengan kesepakatan. Kesepakatan sudah ada kesepakatan antara penjual dengan pembeli. Jadi itu yang disebut dengan harga keseimbangan. Itu tiga hal yang hari ini kita pelajari. Dari ketiga hal tersebut tadi saya akan ada pertanyaan. Ada yang mungkin ada yang kurang paham atau belum mengerti, silakan. Kasih waktu 2-3 menit untuk kalian bertanya. Apa? Silakan kalau ada. Yang pertama Pak akan jelaskan sedikit mengenai kurva permintaan dengan kurva penawaran. Di atas supaya kalian bisa pahami lebih jelas. Tadi Pak sudah gambar di sini kurva permintaan. Ini P, ini Q. P ini price. Price itu harga, sama dengan harga. Harga sedangkan ini quantity. Quantity itu jumlah barang. Jadi kalau hukum dari keseimbangan pasar kita belajar mengenai permintaan, maka kurva permintaan itu selalu bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Tadi Pak ini yang garis ini turun, ini disebut dengan ini kurva permintaan. Dia berbanding terbalik dengan kurva penawaran. Kalau kurva penawaran dia bergerak dari kiri bawah, ini kurva kiri bawah ke kanan atas. Dan ketika pertemuan antara kurva pembeli, kurva penawaran dengan kurva permintaan itu yang disebut dengan keseimbangan pasar atau equilibrium. Ini yang disebut keseimbangan pasar. Berarti kurvanya seperti ini, garis turun pada ini. Ya, dan inilah yang disebut titik inilah yang disebut dengan titik keseimbangan pasar antara penjual dengan pembeli. Bisa dipahami itu? Bisa. Ini gambar kurva keseimbangan pasar itu seperti ini. Yang pertama dari permintaan, terus penawaran, baru cari dia punya titik temunya antara penjual dengan pembeli.
Biasanya terjadi tawar menawar, seperti tadi Pak katakan. Ketika si A bilang, penjual bilang 5.000, Anda penjual hanya 3,5, Anda bisa tahu ini barang kalau 3.500 ke mana? Pembeli juga mau, sedangkan penjual juga setuju, berarti sepakat. Itulah disebut dengan harga keseimbangan atau equilibrium. Bisa dipahami toh? Berarti terjadi kesepakatan antara pembeli dengan penjual. Sudah dua sudah sepakat, itulah disebut dengan harga keseimbangan. Tapi ingat, ini simpel dan harus dipahami dengan benar. Ikuti permintaan dan penawaran. Proses terbentuknya harga pasar atau keseimbangan pasar itu yang pertama. Itu terbentuknya harga keseimbangan pasar itu dikarenakan terjadi proses tawar menawar. Tadi siapa ada bilang Soleh toh? Yang Soleh katakan namanya suatu pasar itu pasti terjadi tawar menawar. Terbentuknya harga keseimbangan pasar dikarenakan adanya proses tawar menawar. Jika harga yang ditawarkan oleh penjual pembeli tergolong mahal, maka barang atau jas tersebut tidak akan menurunkan harganya supaya pembeli bisa membeli barang serta memakai jasanya. Terus yang berikut sebaliknya, jika harga yang ditawarkan pembeli terlalu rendah, penjual tidak menjual barang atau jasanya, maka pembeli akan menaikkan harganya. Dan keseimbangan pasar itu dapat ditentukan melalui 3 cara. Iya, keseimbangan pasar itu dapat ditentukan melalui 3 cara. Cara yang pertama itu adalah menggunakan angka. Cara yang kedua adalah cara tematik atau matematika. Dan cara yang ketiga adalah kurva. Itu untuk kita menyelesaikan keseimbangan pasar dan dapat ditentukan melalui 3 cara. Ada jelas di depan. Kita lihat cara yang pertama itu menggunakan angka. Cara yang kedua itu cara matematika. Cara yang ketiga adalah cara kurva atau grafik. Itu sama, kurva atau grafik. Dan yang berikut pergeseran keseimbangan pasar. Nah, di sini Pak akan menjelaskan lebih jelaskan sedikit lagi mengenai kurva. Jadi kalau ketika mungkin kalian bertanya, apakah ini kurva, apakah ini garis dari penawaran ini bisa bergeser? Tidak bisa. Dia bisa bergeser datang sini, bisa bergeser ke kanan dan juga bisa ke kiri seperti ini. Dia bisa bergeser. Kalau dia bergeser ke kanan berarti apa? Meningkat, ya toh? Kalau bergeser pasti permintaannya meningkat. Ini kan kurva permintaan tadi toh. Kalau dia bergeser ke atas berarti permintaannya meningkat. Ini bergeser ke atas berarti ini kalau ini D1 maka ini jadinya D2. Dan dia bergeser ke kanan. Dan sebaliknya, kalau dia bergeser ke kiri, dia bergeser turun datang sini, maka ini menurun, permintaan menurun. Bisa paham itu? Ini kalau dia terjadi seperti maka titik keseimbangan yang ketiga ada di sini, yang kedua di sini. Ini yang pertama, ini pertama, ini kedua, ini kedua. Berarti ini D2, dan ini D1. Keseimbangan pertama berarti ini terdapat titik keseimbangannya ada 3 di sini. Titik keseimbangan yang pertama tadi di sini, yang kedua kalau dia meningkat berarti di sini, kalau dia menurun berarti di titik keseimbangannya turun di bawah. Jadi harus bedakan itu titik keseimbangan. Titik keseimbangan kalau awal titik keseimbangan awal atau yang pertama tadi dia di sini. Tapi karena permintaannya kaget meningkat, maka kurvanya bisa bergeser, bisa bergeser ke kiri berarti dia menurun, ke kanan berarti meningkat. Hanya bedakan itu. Harus bedakan itu dan 3 hal yang kalian harus pahami itu. Yang berikut, nah ini kurva keseimbangan pasar ada situ, kalian boleh lihat. Pak bisa jelaskan dari situ. Ini kalian boleh lihat perbandingan yang di sana pasti di sekitar ini kurva keseimbangan pasar sama dengan ini yang tadi Pak gambar ini. Kalau ini terjadi pergeseran maka jadi bentuknya seperti ini. Kalau dia belum masih normal dan belum terjadi pergeseran nanti bentuknya seperti itu. Dan yang garis dari kiri atas ke kanan bawah itu disebut apa? Itu garis apa? Permintaan. Kalau dia garis dari bawah ke atas itu disebut apa? Penawaran. Kalau dalam P itu kalian sudah tahu price dengan quantity. Kalau E kenapa ditulis di sini tulis dia bukan pakai titik itu keseimbangan pasar, tapi dia pakai E di tengah, ya toh? E itu artinya equilibrium atau keseimbangan pasar, sama saja, ya toh? Dia pakai huruf E di tengah, E itu artinya equilibrium atau
terjadi kurva keseimbangan pasarnya di situ. Yang pas di antara pertemuan antara kurva permintaan dengan kurva penawaran itu yang disebut dengan titik keseimbangan pasar. Berikut, jadi bisa paham tuh? Bisa. Kita lanjut. Nah, kita masuk pada rumusnya. Rumus dari titik keseimbangan pasar itu QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Itu dia punya rumus. Rumus mau menyelesaikan soal itu dia punya rumusnya seperti itu. QD sama dengan PS atau bisa juga Anda menggunakan rumus QD sama dengan PS atau bisa juga Anda menggunakan rumus yang sama. Ada dua rumus di situ kalian harus campur lagi. Dua rumus. Yang pertama rumus QD sama dengan PS, yang kedua PD sama dengan PS. QD itu apa? Dia itu demand atau permintaan atau dengan kata lain demand, ya toh. Kalau penawaran dengan kata lain supply, ya toh. Makanya itu QD itu banyaknya barang, D itu demand sama dengan banyaknya barang dengan supply atau penawaran sama. Jadi itu rumusnya perubahan keseimbangan pasar disebabkan oleh perubahan permintaan, perubahan penawaran, dan perubahan permintaan dan penawaran. Yang berikut, Jelas. itu dari gambar tersebut itu kira-kira terjadi kegiatan apa itu? Ini ada 3 gambar. Terus yang pertanyaan pertama, itu apa nama tempat tersebut? Pasar. Pertanyaan yang kedua, apa yang kalian pernah ke tempat tersebut? Apa yang kalian lakukan di sana? Atau menjual barang. Kalian menjual barang pasti terjadi apa? Terjadi apa? Menawar. Ketika kamu di membayar dan juga penjualnya setuju, itulah yang disebut dengan titik keseimbangan pasar. Terus pertanyaan yang ketiga, aktivitas atau kegiatan apa yang muncul di tempat tersebut? Kegiatan Jual beli. Kegiatan apa jual beli? Kegiatan jual beli barang yang terjadi di pasar tradisional, ya toh? Terus yang pertanyaan berikut, siapa saja yang terlibat dalam kegiatan tersebut? Siapa? Angkat tangan siapa? Penjual dan pembeli. Yang terlibat di tempat tersebut adalah penjual dengan pembeli, ya toh? Penjual dengan pembeli sehingga terjadi menawarkan barang. Yang berikut, apa yang akan terjadi apabila aktivitas di tempat tersebut terhenti atau tidak ada misalnya? Akan terjadi apa? Terjadi kelangkaan barang dan jasa. Apalagi pikir saya dengan bahasa lain. Coba. Bagi kalian punya bahasa sehari-hari tidak apa-apa, silakan. Misalnya ketika itu pasar tidak operasi, pasar terhenti. Apa? Kebutuhan tidak terpenuhi. Kebutuhan akan rumah tangga yang lain pun terpenuhi. Betul, apa yang luar utarakan itu betul. Apalagi ketika misalkan ketika itu pasar, ketika kegiatan yang tadi kalian lihat itu di gambar tadi, kalian itu tidak ada, tidak ada, jadi tidak akan terjadi. Kalau di pasar tidak ada, akan terjadi. Apa? Susah untuk mendapatkan barang dan jasa. Penjual akan merasa rugi. Penjual akan merasa rugi. Dan bukan hanya penjual, tapi penjual dengan pembeli juga rugi, ya toh? Kita juga rugi karena kalau kita tidak mendapatkan barang, toh kita mau makan sayur, beli di mana? Ya toh? Ya, kita semua pasti kalian semua tahu aktivitas kita dalam satu hari itu tidak pernah luput dari yang disebut dengan pasar. Ya toh? Tidak pernah mungkin tadi kalian datang karena sekarang kalian punya orang tua mungkin ada di pasar untuk cari sayur, ikan, paras, jagung. Dan itu sudah pasti. Atau mungkin tadi pagi ada orang tua yang ingin dari bawah hasil dari kampung untuk bawa ke pasar. Nah itu adalah contoh-contoh dari kegiatan-kegiatan yang terjadi di pasar. Sebelah kanan dari saya, sebelah sini. Ini kelompok sebelah kanan ini namanya Abi, ini namanya Abu. Ingat baik, ini Abi, ini Abu. Dan juga ini Abi, ini Abu. Berarti baik-baik. Konsentrasi, konsentrasi. Ini kelompok demikian. Dan ini Abu,
Ini Abi. Ini yang Abi. Ini Abi. Ini Abi. Ini Abi. Namanya ini Abi. Ini Abi. 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 Ya toh. Abi. Ini demikian. Abi yang kalau begini, Abi yang kalau begini. Jadi kalian saya minta supaya saling berhadapan, konsentrasi dan berhadapan. Jadi ingat baik nama tadi ya. Konsentrasi. Jadi kalau ketika Pak sebut berarti dengar sini, dengar konsentrasi dengar sini. Kalau Pak sebut Abi berarti Abi akan melangkap tangannya Abu. Harus konsentrasi dan dengar. Dengar di sini. Kalau Pak bilang Abu, berarti Abu harus tangkap Abi. Dan ada harus supaya menghindar, supaya jangan kena tangkap. Tapi demikian. Kalau masuk Abi, berarti Abi harus tangkap Abi. Tapi Abi, keduanya berhadapan dengan tangan soal begini, tangannya begini. Dan begitu. Dan nama Abu siap. Kalau disebut Abu, berarti Abu yang harus tangkap Abi. Dan juga demikian. Jadi perhatikan, tangannya tetap berdekatan, tangannya tetap berdekatan. Tangan berdekatan. Tadi dengar, pada suatu hari, dengar. Perhatikan, kita mau main. Apa nanti kalian hubungannya dengan baik. Perhatikan, kalau nama Abi ada, berarti Abi siap menangkap Abu. Ini Pak akan cerita. Pada suatu hari, Pak pergi ke pasar dan ketemu Abu. Berarti Abu harus tangkap Abu. Fokus dan konsentrasi. Ketika Abu dari pasar, Pak ketemu Abu. Kalian fokus ulang, fokus. Kalau Pak sebut Abu berarti Abu tangkap Abi dan juga sebaliknya. Pak ulang lagi. Pada suatu hari Pak pergi ke pasar dan setelah di pasar Pak jalan-jalan mencari sayur untuk membeli untuk Pak ke rumah. Setelah Pak mau pulang, Pak ketemu Abi. Hari Minggu lalu saya berjalan di Kupang ketemu Nona Faat dengan Daun Tonis di Kelapa Lima, dan setelah saya bertanya mereka tidak menjawab, tetap mereka jalan terus. Pak melangkah lagi ke Epura. Setelah dari Epura, Pak jalan-jalan turun ke Tofa. Sampai Tofa, Pak ketemu Anton. Pak dari Tofa, Pak jalan-jalan ke Bufu. Pak masuk ke Bufu, tiba-tiba ketemu aku dari sana. KPD untuk kalian menyelesaikan soal. Kalian mungkin atur kursi, jangan ribut, atur kursi yang diam saja. Kalian bisa angkat dulu. Ingat ada jawab yang sebelum kalian duduk. Ya, jangan jawab nanti bunyi itu setelah sudah terjadi. Sebelum ini kita akan bagikan SKPD untuk kalian setiap kelompok menyelesaikannya. Satu kelompok itu. Silakan nanti kalian boleh lihat di buku. Jawaban kalian di satu lembar, dan satu lembar itu
suka kemana, terus kalau saya haus nggak ada duit buat beli air minum, terus kalau saya dehidrasi apa mau tanggung jawab? Apalagi nanti di jalan ada. Iya, Min. Makasih, Bang. Halo, Pak. Ini baru selesai beli. Iya, Pak. Nanti Mama belinya isinya cepet yang ada 500.000 di toko sebelah. Kan kalau beli barang murah-murah itu nggak bagus Pak kualitasnya. Lagian Mama beli ikan harganya paling mahal, Pak. Kita sudah mengamati video tadi itu, lebih singkat tapi kalian bisa kenal ini Pak. Ya, kalian bisa paham video tadi. Untuk dari kami tahu mengawal di pasar. Kalian kelompok 1 Nanti setiap kelompok presentasi terus ada tanggapan dari Pak, tanggapan dari kelompok lain. Juga bisa. Iya, siapa Pak? Di belakang sana, di belakang kemarin. ada di situ. Nah, nanti bisa putarkan balik. Nama-nama kelompok, terus di belakang kalau jawabannya panjang, silakan tulis di belakang. Betul, sudah. Oh.
Ini sudah, ini sudah. Mana banyak sudah. Lagi. Mati video, oke, silakan amati ulang. Ini apa? Mas kurangnya di mana? Agak waktunya agak cepat sedikit karena nanti kita waktunya sudah dekat habis. Agak cepat sedikit kita sampai jam berapa? Kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 2 belum, kelompok 3 sudah, kelompok 3 sudah, 4 sudah, 1 sudah, berarti sisa setengah 2 dengan 3. Cepat sedikit, kelompok 2 dengan 3 agak cepat sedikit. Apa? Iya, bisa menang. Diskusikan bersama-sama ini sudah Pak. Sudah. Tapi di mana? Hasilnya mana? Ada tulis di mana? Hasilnya di sini Pak. Ini sudah Pak. Sisa 2 dengan 3. Kelompok 2 sudah. Kelompok 2 sudah. Ingat nanti kelompok lain bacakan jawaban mereka. Kalian kelompok 2, 3, dan 4 berikan tanggapan ya. Kenapa seperti itu? Berikan tanggapan. Ada beberapa bertanya, silahkan tanya dong. Kenapa harus begitu? Ingat, harus bertanya. Dari minimal 1 kelompok itu 1 pertanyaan untuk kelompok bertanya. Jadi ada nanti 3 pertanyaan. Bukan kelompok 1 yang baca pertanyaan nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Setiap kelompok harus wajib ada 1 pertanyaan untuk kelompok 1. Dan sebagai 1 kelompok 2 pun demikian. Kita akan bertanya pada kalian.
sudah kelompok satu bisa bacakan hasil diskusi mereka? Sudah, kelompok sudah? Sudah? Belum? Sudah? Kelompok 4 sudah? Ya, kelompok 4 sudah, kelompok 1 pun sudah, yang belum hanya kelompok 2 dengan 3. Sudah, kalau sudah kelompok 1 bisa presentasi dong. Kalau sudah kelompok 1 sudah bisa presentasi atau kelompok 2 dengan 3 belum? Sudah, kelompok 3 sudah. Sudah? Kalau sudah, kelompok 1 boleh presentasi. Bacakan kuat asosiasi kelompok 2, 3, dan 4 dengan jelas. Lalu kelompok 2, 3, 4 juga memberikan tanggapan untuk kelompok 1. Nanti bisa bacakan di tempat saja, di tempat kelompoknya saja, yang di depan. Kelompok 1 siapa yang mau presentasi? Ada kok. Ada yang tutup kelas, ada yang baca, ada yang tulis supaya ada. Sebenarnya orang yang baca, tapi takutnya nanti sebentar hurufnya tidak mengerti dengan tulisan. Atau bisa juga kasih laki-laki dong baca. Ada nomor 2 orang ini bisa. Silakan. Ada yang bisa jadi ada mati. Silakan kelompok 1. Silakan. Sudah siap untuk menghadapi kelompok.
tugas menyaksikan hasil diskusi kami. Nomor 1. Kegiatan atau proses apa yang terjadi dalam video tersebut? Jawaban kami, kegiatan atau proses perdagangan barang dan atau jasa antara produsen atau penjual dan konsumen atau pembeli yang berlangsung di pasar, yaitu perdagangan ikan. Nomor 2, mengapa sehingga terjadi kegiatan atau proses tersebut? Jawaban kami, kegiatan atau proses jual beli ikan atau barang tersebut terjadi karena adanya kebutuhan yang harus dipenuhi oleh konsumen atau pembeli agar tidak terjadi kelangkaan kebutuhan, dan barang yang harus dijual oleh produsen atau penjual kepada konsumen agar dia juga perlu memenuhi kebutuhan ekonominya melalui hasil penjualan. Nomor 3, mengapa tawar-menawar harus dilakukan oleh penjual dan pembeli? Jawaban kami, karena dengan tawar-menawar maka penjual bisa mengetahui dan menyesuaikan barang dan harga yang diinginkan oleh konsumen atau pembeli, serta konsumen yang dapat mengetahui harga barang yang sesuai dengan harga pengeluaran produksi barang dan atau jasa. Yang keempat, analisislah pengertian dari harga keseimbangan. Jawaban kami adalah harga keseimbangan adalah harga barang dan atau jasa yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli barang dan atau jasa. Sekian dan terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok yang kami persilakan. Ada pertanyaan dari kelompok 4, 3, 2, ada silahkan bertanya. Kalau ada silahkan bertanya. Kelompok 2 mungkin ada, kelompok 2. Ada yang bertanya? Kelompok 2. Kelompok 3, ada yang mau bertanya, silahkan. Waktu dan kesempatan kami berikan. Kelompok 3 mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Kenapa ada penawaran? Mengapa harus ada penawaran? Mengapa harus ada penawaran? Mengapa? Pertanyaannya berdiri, kalau bisa berdiri. Mengapa harus ada tawar-menawar? Kenapa harus tawar menawar? Karena dengan tawar-menawar maka penjual dan pembeli dapat menyepakati harga barang dan jasa. Itu. Ya jelas. Kelompok 4. Kelompok 4 ada yang mau bertanya, silahkan. Kelompok 4. Silahkan kelompok 4 ada yang mau bertanya, silahkan. Tidak ada? Kelompok 4 ada? Tidak ada. Kita sama-sama tepuk tangan untuk kelompok 1. Berikutnya kelompok 2, silahkan presentasikan dari diskusinya. Dan kelompok lain, kelompok lain harus bertanya. Karena ketika kelompok 2 membaca, kalian harus dengar baik-baik supaya arah pertanyaan itu mengenang. Silahkan. 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 Siapa yang membaca? Harus belum sampai siapkan orang yang membaca. Sampai betul bahwa. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1, kegiatan atau proses apa yang terjadi dalam video tersebut? Jawaban, kegiatan tawar-menawar. Mengapa sehingga terjadi kegiatan atau proses tersebut? Karena konsumen atau pembeli menginginkan harga yang murah. Nomor 3, mengapa tawar-menawar harus dilakukan oleh penjual dan pembeli? Supaya penjual dan pembeli mendapatkan harga yang seimbang. Yang keempat, pengertian dari keseimbangan. Keseimbangan adalah keadaan di mana jumlah yang ditawarkan para penjual pada suatu barang tertentu sama dengan jumlah yang diminta para pembeli pada harga tersebut. Sekian presentasi kami. Jika ada pertanyaan, kami persilakan. Silakan, ada pertanyaan dari kelompok 1, silakan. Bagaimana jika penjual menginginkan harga yang tinggi? Bagaimana jika penjual menginginkan harga yang tinggi? Silakan kelompok 2 diskusikan, saling membantu. Karena penjual juga ingin mendapatkan keuntungan. Kelompok 1 puas, tuh lihat tuh ada sekian namanya penjual. Tujuan kita apa? Penjual akan mencari laba atau keuntungan, betul tuh? Jawaban dari kelompok 2 itu betul. Biar tentang itu kelompok 2. Sekarang maju pada kelompok yang berikut, itu kelompok 3. Silakan,
tangga untuk mempresentasikan kami. Soal nomor 1, kegiatan atau proses apa yang ada dalam video tersebut? Jawaban kami, kegiatan jual beli tawar menawar di pasar antara saling. Nomor 2, mengapa sehingga terjadi kegiatan atau proses tersebut? Jawaban kami, untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nomor 3, mengapa tawar menawar harga harus dilakukan oleh penjual dan pembeli? Jawaban kami, karena pembeli ingin mendapatkan barang dan jasa dengan harga yang murah, sedangkan penjual ini mendapatkan keuntungan. Nomor terakhir, nomor 4, analislah pengertian dari harga keseimbangan. Jawaban kami, keadaan di mana jumlah yang ditawarkan para penjual pada suatu harga tertentu sama dengan jumlah yang diminta para pembeli pada harga tersebut. Sekian dan terima kasih. Kami memberikan kesempatan kepada teman-teman yang lain untuk memberikan tanggapan hasil presentasi kami. Oke, terima kasih. Silakan, Pak. Apa, mengapa, dan bagaimana pembeli menawarkan barang dan jasa? Apa, mengapa, dan bagaimana pembeli menawarkan barang dan jasa? Menawarkan barang dan jasa. Penjual itu seperti apa? Dia harus berbuat seperti apa? Untuk menawarkan barangnya. Apa? Tinggal kalian jawab supaya jadi puas. Kelompok 1 dengan tinggal kalian menjawabnya. Silakan. Apa dan bagaimana? Ulang lagi ada apa dan bagaimana? Apa, mengapa, dan bagaimana penjual memberikan barang dan jasa kepada pembeli? Apa dan bagaimana penjual memberikan barang dan jasa kepada pembeli? Apa dan bagaimana penjual memberikan barang dan jasa kepada pembeli? Kira-kira menurut kalian apa? Karena penjual menawarkan ikan-ikan segar. Penjual menawarkan ikan kepada pembeli. Nah, mungkin itu dia punya jawaban. Mungkin ada yang lain lagi dari kelompok lain. Silakan. Silakan kelompok lain bantu. Silakan. Kelompok 4 mungkin ada yang mau menjawab, silakan. Kelompok 2 punya media mungkin ada yang membantu menjawab atau bertanya silakan. Apa, bagaimana, apa, mengapa, dan bagaimana? Bagaimana seorang apa? Penjual menawarkan barang dan jasa. Oh, penjual menawarkan barang. Artinya mungkin macam-macam mungkin. Ya. Penjual dia mau tawarkan dia punya barang pikir dengan cara apa dan bagaimana? Mungkin dengan cara apa? Coba. Apa? Silakan. Memberitakan keunggulan yang dimiliki barang. Oh, itu salah satu. Mungkin kan dia punya mutu, kualitasnya bagus, ya toh. Barangnya kan itu segar, tapi kualitasnya masih baik, ya toh. Dan mempromosikan dia punya kualitasnya, kualitas barangnya itu ada bisa terima toh. Hanya karena barang baik maka pasti konsumen senang. Kalau barangnya tidak konsumen tadi dia belum izin melek, pasti tadi konsumen akan lari, dia tidak akan beli, ya toh. Karena itu rusak, mutunya tidak bagus lagi, ya toh. Tapi orang pembeli itu dia mengutamakan kualitas. Kualitas itu number 1. Arti kualitas itu nomor 1. Kualitas itu yang paling diutamakan oleh pembeli. Jadi jawabannya jelas tadi, Pak. Jelas. Oke, silahkan. Berarti yang berikut kelompok 4, silahkan. Asihkan hasil diskusi kami. Nomor 2, kegiatan atau proses apa yang terjadi dalam video tersebut? Jawaban, proses tawar-menawar. Mengapa sehingga terjadi kegiatan atau proses tersebut? Agar harga yang didapat oleh pembeli dan modal yang didapat oleh penjual seimbang. Mengapa tawar-menawar harga harus dilakukan oleh penjual dan pembeli? Tawar-menawar harus dilakukan karena sama-sama mendapatkan atau menjual harga yang sesuai dan dapat menguntungkan kedua belah pihak. Analisislah pengertian dari harga keseimbangan. Harga keseimbangan atau harga equilibrium adalah harga yang terbentuk pada titik pertemuan kurva permintaan dan kurva penjualan. Mungkin ada pertanyaan dari lain.
Dua mana ini? Silakan. Ada yang mau bertanya silakan. Kemudian ada yang mau bertanya silakan. Atau mungkin siapa dari kelompok 1? Siapa yang bertanya? Ada? Mana? Bertanya silakan berdiri. Kelompok 4 siap. Dari kelompok yang lain bantu kawan untuk bisa menjawab. Bagaimana jika kebutuhan penjual dan pembeli terpenuhi dan bagaimana jika tidak terpenuhi? Silahkan kelompok 4. Ulang pertanyaan. Bagaimana jika kebutuhan dari penjual dan pembeli terpenuhi dan bagaimana jika tidak? Bagaimana jika apa? Kebutuhan terpenuhi dan bagaimana jika tidak terpenuhi? Terpenuhi di siapa? Di pembeli atau penjual? Dari keduanya. Bagaimana? Silakan. Bagaimana kalau terpenuhi? Apa? Kalau terpenuhi penjual dan pembeli merasa. Udah cepat waktu. Apa? Oke, Iya, sir. bisa ada bantuan dari kelompok lain, silahkan. Ada yang mau jawab, silahkan. Iya, waktu karena masih teks. Yang bisa menjawab. Waktu karena tinggal berapa 15 menit. Cukup. Silakan. Silakan, Ani. Bisa diangkut. Jika terpenuhi akan menjadi lebih baik dan jika tidak terpenuhi akan menjadi kelangkaan. Menurut kelompok 1, terima atau tidak? Atau mungkin masih punya jawaban yang lain? Belum puas atau sudah puas atau belum? Sudah puas dengan jawaban kelompok 4? Jika terpenuhi akan lebih baik dan jika tidak terpenuhi maka akan menjadi kelangkaan. Kenapa menjadi lebih baik jika tidak terpenuhi? Kenapa tidak menjadi baik jika tidak terpenuhi? Kenapa tidak jadi baik? Apa? Jika tidak terpenuhi. Kan tadi bilang jika tidak terpenuhi maka Berarti sudah pasti tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan, ada pertanyaan dari kelompok berapa? Kelompok 3. Bertulis. Bagaimana jika pembeli tidak mau mempunyai barang apabila sedang ditawarkan oleh penjual dengan harga yang Bagaimana harus dengan berbagai pertanyaan? Bagaimana ulang bertulis? bagaimana jika pembeli
harga pasti terjadi apa? Misalnya kami bisa apa? Ya toh? Bisa dan penawar sehingga mendapatkan sebenarnya harga yang diinginkan bersama antara beliau dan pembeli. Betul. Sepakat. Bapak dua silakan. Tidak menginginkan berarti menyetujui apa? Pembeli tidak menyetujui penawaran yang ditawarkan. Penjual tidak menyetujui penawaran yang ditawarkan oleh pembeli. Ya toh? Penjual berarti penjualnya yang tidak setuju. Ya toh? Dan pembelinya setuju. Kira-kira Bantu. Kalian bisa jawab. Bisa angka aja kalian jawab. Bisa jawab kalian jawab saja. silakan kelompok 1, kelompok 4. Mereka akan bersepakat untuk menetapkan hasil yang mereka inginkan. Lama. Silakan kelompok 2. Mungkin merasa puas dengan jawaban dari kelompok 4 atau mungkin belum puas. Silakan. Silakan kelompok 2. Dan mereka akan sepakat untuk memperoleh atau mendapatkan hasil yang mereka inginkan. Ya begitu. Ya, saya kira jawaban mereka seperti itu. Dari kelompok 2 seperti apa? Betul, toh puas. Puas dengan jawaban mereka. Dan lagi untuk kelompok 4. Silakan. Apa saja jenis ikan-ikannya yang terjual dalam video? Jangan Jawab video apa? Apa video? Disebut dan kenapa tadi yang dijual dalam ikan apa? Ikan tongkol, apa lagi? Kan ikan yang dijual tadi. Ikan tongkol, ikan apa lagi? Cumi-cumi ada tadi. Apa? Silakan. Kami tanya ikan bukan tanya cumi-cumi. Tergolong dalam satu rumpun kan, tergolong dalam hidup, artinya habitatnya sama-sama di air laut. Berarti masih satu kan? Nah, karena habitatnya sama. Betul, ada cumi-cumi, ada ikan, ada apa lagi? Ikan apa lagi? Apa? Sudah? Kalau sudah kalau Pak Mas silahkan dulu. Kami dari mana? Hasil Kelompok 1 sudah? Oke. Jadi baik, silakan tetap. Atau dari pembelajaran kita siang hari ini, pembelajaran ekonomi pada hari ini, kira-kira di antara kalian siapa yang bisa menarik satu kesimpulan atau kesimpulan mengenai materi kita pada hari ini? Kesimpulannya apa kira-kira? Coba ini mungkin dari Val. Kesimpulan dari materi kita pada hari ini, mulai dari permintaan, penawaran sampai pada
keseimbangan pasar. Nah, ini mulai dari permintaan, penawaran, masuk pada keseimbangan pasarnya. Saya pikir di antara kalian siapa yang bisa membuat kesimpulan materi kita pada pagi hari ini. Kesimpulannya, membuat kesimpulan dari materi kita. Silakan, siapa lagi, siapa yang bisa membuat kesimpulan dari materi yang kita belajar dari tadi sampai sekarang. Kesimpulannya seperti apa? Pak, coba. Kesimpulannya berdiri. Dari kesimpulan dari materi pembelajaran ekonomi pada pagi hari ini kira-kira seperti apa? Kesimpulannya seperti apa? Kita harus menarik satu kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya kan? Permintaan, hanya 3 item: permintaan, penawaran, sama keseimbangan pasar. Kalian tinggal berangkat artinya di sini. Kesimpulannya adalah keseimbangan pasar dan kegiatan terminal terjadi jika adanya kebutuhan ekonomi yang harus dipenuhi dari masing-masing pihak. Betul sekali. Kita tepuk tangan untuk Pak. Ada lagi yang lain, silakan. Kesimpulan dari yang lain. Bisa membuat kesimpulannya sendiri dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kesimpulan yang lain menurut siapa lagi? Mungkin coba tulis kesimpulannya apa? Kesimpulan dari pembelajaran. Baik yang satu tahun menawar di dalam, silakan. Silakan satu orang lagi bisa membuat satu kesimpulan. Satu orang. Siapa? Satu orang. Siapa lagi? Siapa? Bersih. Silakan. Dibuat kesimpulan materi kita. Coba bersih. Coba. Silakan. Salah pada dari soal itu berani. Coba bersih. Silakan. Bersih. Berani. Silakan. Berdiri. Silakan. Sudah? Cuma kesimpulannya sudah jelas apa yang disampaikan oleh Faul. Dan yang selanjutnya kita masuk pada pretest atau kita akan tes kecil. Pak akan bagikan soalnya. Siap kertas, kalian siap masing-masing siap kertas. Selanjutnya kita akan evaluasi soal mengenai materi ekonomi pada pagi hari ini. Dan soalnya kalian lihat di slide di depan. Soal evaluasi kita, kalian boleh amati atau boleh lihat di slide di depan. Soal yang pertama, kerjakan di kertas, tulis nama jelas ya. Soal yang pertama. Silakan lihat di depan. Sudah? Nomor 1 sudah? Oke, nomor 2. Waktu nomor 2. Sudah? Nomor 1 silakan. Ya Pak, sudah Pak. Oke, nomor 2.
Sudah? Sudah. Oke, nomor 3. Perhatikan baik kurva. Permintaan yang kita. Nomor 3 sudah? Sudah. Nomor 4. Empat sudah? Belum. Silakan baca baik-baik. Sudah? Nomor 5. Nomor 5. Ambil semua tenang di tempat, nanti Pak yang ambil. Kalian jangan bangun, kalian tetap di tempat. Pak yang ambil soal. Sudah? Yang sudah mungkin sudah. Sudah. Kasih. Sudah habis, takutnya dimulai. Mata pelajaran mereka sudah semua. Mari. Sudah? Sini. Tetap di tempat, karena ini video penutupan, jadi tetap di tempat. Sudah? Jadi baik, pembelajaran ekonomi pada pagi hari ini sudah selesai. Dan sebelum kita mengakhiri materi pembelajaran pada pagi hari ini, Pak mengingatkan atau Pak akan memberitahu kalian untuk materi yang akan datang. Materi minggu depan kita akan belajar mengenai elastisitas permintaan dan penawaran. Hari keseimbangan pasar sudah, maka minggu depan kita akan belajar mengenai elastisitas permintaan dan penawaran. Itu sudah materinya, dan sebelum kita menutupi kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, saya minta ketua kelas apa? Untuk memimpin kita dalam doa. Bapa kami di surga, Bapa yang maha murah dan maha kasih, Tuhan terima kasih karena telah melindungi kami dari awal pembelajaran hingga akhir. Tuhan sebentar lagi kami akan melanjutkan pembelajaran matematika, dan yang memberkati kami agar kami dapat memahami apa yang diajarkan oleh guru, juga berkati Bapa dan Ibu guru yang akan keluar dan melanjutkan tugas ini Tuhan. Ini adalah permohonan kami dan Tuhan dan permohonan kami. Amin. Terima kasih. Selamat siang semua. Shalom.
Saudara